Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Fajar Ramadan yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andre Gurunta, Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ulama kenamaan di Timur Tengah, Al-Azhar Kairo Mesir, pernah berpesan, "Annallaha qad ya'tikan ni'mata wa la ya'tikal barakah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan engkau kenikmatan yang begitu banyak, sehat, waktu yang luang, harta yang berlimpah, akan tetapi belum tentu dengan berkahnya. Kenapa? Li'anna akhadtan ni'mata wa tansawnal mun'imata. Karena kebanyakan di antara manusia hanya ingin menikmati enaknya saja, sehatnya saja, ketika banyak duitnya saja, tapi lupa siapa yang memberikan kenikmatan itu semua. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap pertemuan kita mengawalinya dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Pemirsa Fajar Ramadan yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi berkumpul bersama sahabat. Ada sahabat yang bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah. Dan ini hadis diabadikan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi, diberikan nomor hadis 2406. Apa kata sahabat Uqbah bin Amir kepada Rasulullah? Qultu man najatu ya Rasulullah, apa itu an-najah? Keselamatan. Ternyata keselamatan ini, an-najatu, siapa biasa kita baca ketika kita berdoa selesai sholat. Apakah imam yang kita aminkan doanya atau kita sendiri yang membacanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratul mauti wan najata minan nar wal afa indal hisab, dan seterusnya. Ahiyal ginah, apakah kekayaan orang bisa selamat dunia akhirat? Boleh jadi selamat kalau kekayaannya itu dia bawa kepada masjid, dia bawa kepada panti asuhan, rumah-rumah tahfiz, pendidikan agama, dan seterusnya. Akan tetapi harta tidak selalu ada. Bahkan ada pepatah menyebutkan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Artinya kekayaan tidak menentukan keselamatan kita di dunia apalagi di akhirat. Ahiyal quwwah, apakah dengan kekuatan orang bisa selamat? Boleh jadi selama kita kuat, selama kita berkuasa. Akan tetapi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tidak selalunya kita berada di atas. Dunia pasti berputar. Maka apa kata Nabi? Kalau mau selamat, inilah 3 kunci keselamatan. Resepnya Nabi SAW supaya kita menjadi orang yang selamat. Pertama, lakukanlah amlik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan menipu, dan jangan mengadu domba saudaramu. Jangan menyebarkan berita hoax. Bayangkan kalau menyebarkan berita hoax, bisa terjadi yang namanya kesalahpahaman. Saking bahayanya lidah ini sehingga menjadi kunci keselamatan kita, sampai-sampai Andre Gurunta Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membuat satu pasal tentang bahaya lisan. Begitu juga Andre Gurunta Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah membahas satu pasal tentang bahaya lidah. Saking bahayanya lidah ini sehingga Nabi melewati 2 kuburan. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, ambilkan dulu itu pelepah kurma. Diambil pelepah kurma itu, dibelah 2-nya. Kemudian Nabi menancapkan kepada 2 kuburan tersebut. Bertanya sahabat, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Untuk apa ini ya Rasulullah? Apa kita bikin ini? Kenapa dikasih begini? Maka Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzibani. Ada 2 orang ini disiksa di kuburnya.
Wa ma yu'adzibani fi kabirin, mereka disiksa belum pi dosa besarnya. Belum karena dosa besarnya. Maka Nabi SAW menancapkan kedua pelepah kurma yang dibelah dua itu. Yang satu disiksa di kuburnya gara-gara tidak bagus cara bersucinya. Bahasa fikhnya istinja. Tidak bagus cara istinjanya. Ketika dia buang air belum pi sempurna buang airnya, baru dia menyiramnya, kemudian dia pergi berwudu, kemudian dia sholat sementara pakaiannya tersentuh oleh najis. Sedangkan persyaratannya ibadah sholat, sah ibadah sholat itu ketika suci pakaian, suci badan, suci tempat. Betapa penting yang namanya menjaga kesucian. Kemudian yang kedua ini, kata Nabi SAW, yang kedua ini disiksa di kuburnya belum karena dosa besarnya, karena dia ketika hidupnya di dunia suka mengadu domba saudaranya, berkata kepada si A lain, kepada si B lain, sehingga keduanya terjadi kesalahpahaman, baku bombe bahasa daerahnya. Terjadi perseteruan yang tidak ada habisnya, gara-gara adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Maka pentingnya menjaga yang namanya lisan. Itulah kunci keselamatan. Cara menjaganya adalah memperbanyak zikrullah. Salah satunya di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, kalau mau selamat di dunia, terjamin di akhirat, maka wal yasa'ka baitak. Luaskanlah rumahmu. Itu kalau secara letterlet, luaskanlah rumahmu. Tapi ternyata kalau kita melihat orang-orang dari dulu sampai sekarang, faktanya tidak semua orang yang luas rumahnya itu bisa selamat. Bahkan bisa menjadi incaran KPK. Apakah ini bertolak belakang dengan hadis Nabi? Ternyata tidak. Dijelaskan oleh Andre Gurunta Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, bahwasanya yang dimaksud dengan luaskanlah rumahmu adalah luaskanlah hatimu bersifat legowo, memaafkan. Luas hati kita, lapang dada kita. Kenapa? Karena sesuatu yang menyempitkan hati ini adalah hal yang melalaikan kita kepada Allah. Ketika kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka susah kebaikan itu kita dapatkan. Bayangkan, Andre Gurunta Sanusi Baco LC senantiasa memberikan wejangan-wejangan agama kepada kita secara lembut, tidak masuk di hati. Hanya telinga kanan masuk, keluar telinga kiri, tidak sempat transit di hati. Kenapa? Hati kita sempit gara-gara dendam yang kita simpan kepada mertua, kepada menantu, kepada saudara sendiri, kepada tetangga, sahabat, dan seterusnya. Andre Gurunta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajedi MA, beliau senantiasa memberikan amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah, susah diamalkan. Kenapa? Hati kita sempit. Orang Bugis mengatakan macipi atita, sempit kita punya hati. Maka siapapun yang menyampaikan kalau hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak sampai ke hati, susah mendapatkan kebaikan, keselamatan di dunia, lebih-lebih daripada keselamatan di akhirat. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, kalau menjadi orang yang selamat di dunia, begitu juga di akhirat menjadi orang yang istimewa. Maka wabaki ala khoti'atik, perbanyaklah menangisi atas kesalahan, kebodohan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Di antara pemirsa, mungkin ada yang sudah berumur 40 tahun, 50, 60, 70 dan seterusnya. Tidak ada yang menjamin ketika masih remaja, ketika masih muda, apa yang kita lakukan ketika itu. Adakah kita sholat 5 waktu kita senantiasa terjaga? Adakah kita senantiasa membaca kalamullah Al-Quran Al-Karim? Adakah kita menjaga adab-adab kepada keluarga, terutama kepada orang tua? Maka menangisi kebodohan di masa lalu, kesalahan, dosa yang di masa lalu adalah sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita membaca istighfar, membaca zikir, tidak terasa air mata kita meleleh. Ketika kita melaksanakan tahajud 2 rakaat saja, meleleh air mata, khusyuk kita beribadah. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak terasa
air mata menetes dan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah daripada menangisi kesalahan di masa lalu. Mungkin kita punya kesalahan ataukah masa lalu yang suram, tapi ingat, la tai'asu min rahillah, jangan senantiasa putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang kita punya masa lalu yang suram, tapi ingat, selalu punya masa depan yang cerah bersama anak keluarga kita. Dan Imam Ibnu Rajab berpesan kepada kita, ikutilah ibadahnya orang-orang soleh. Kalau kita di Sulawesi Selatan, Andre Gurunta kita ikuti ibadahnya. Tapi kalau kita tidak mampu mengikuti ibadahnya orang-orang soleh, maka cukuplah engkau bersaing dengan istighfarnya mantan pendosa. Mudah-mudahan dengan 3 kunci keselamatan ini, kita menjadi orang yang selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat dengan berpegang kepada 3 prinsip ini, yaitu senantiasa menjaga lisan, melapangkan hati, memaafkan saudara kita, kemudian menangisi kesalahan di masa lalu kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.